Halo semuanya, lagi sama gue, Luis di Kinetic ID. Nah, jadi beberapa bulan ke belakang ini gue lagi sering denger beberapa keyboard custom budget dengan lewat 65% yang dimana kayaknya cukup banyak ya belakangan ini gitu. Dan ingat, ini keyboard custom budget, beda sama keyboard pre-built budget. Nah, salah satu yang sering gue denger ini adalah QK65 dari QWERTY Keys, yang dimana QWERTY Keys ini adalah sister company dari OLED yang dua portofolio keyboard sebelumnya itu adalah, kalau nggak salah, ada Jelly Epoch dan juga Mr. Sud, yang dimana katanya orang-orang setelah gue denger sana sini katanya keyboardnya cukup oke, suaranya oke juga, marbly gitu, khas banget gitu ya. Dan jadinya ekspektasi gue terhadap si QK65 ini bisa dibilang cukup tinggi gitu, karena mereka katanya keyboard ini meskipun budget tapi masih membawa formula yang ada di dua keyboard dari OLED yang sebelumnya, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Yang katanya keyboard ini juga bakalan mass produce tapi tanpa kompromi dari sisi tapping feel, suara, dan juga estetiknya. Nah, buat pricingnya, keyboard ini tuh kalau di Indonesia kalau nggak salah sekitar 2,7 sampai 2,7 jutaan range-nya. Dan ini tuh tergantung sama warna dan pilihan PCB apa yang kalian ambil dan extras apa aja yang kalian tambahin. Dan extras ini maksudnya kayak setelah beli barebone kalian pengen nambah plate kah atau pengen nambah PCB kah dan segala macam, itu harganya bisa berbeda. Dan untuk keyboard ini belinya di mana? Keyboard ini tuh di Indonesia vendor sendiri itu adalah si Macallen gitu. Dan metode penjualannya ini adalah dengan sistem group buy, atau setahu gue itu unlimited group buy. Jadi selama ada permintaan, group buy-nya bakalan terus dijalanin gitu. Jadi ini bukan sistem ready stock yang dimana kalian bisa langsung datang pakai Gojek instan langsung datang ke rumah kalian. Metodenya nggak kayak gitu. Jadi kalian harus tunggu dulu barangnya diproduksi segala macam baru sampai ke tempat kalian. Dan berhubung ini seingat gue itu unlimited group buy, jadi kalau misalkan kalian ketinggalan group buy yang sebelumnya, kalian bisa ngikut ke group buy batch yang berikutnya gitu. Jadi silakan kalian follow Instagram Macallen dan join Discord-nya Macallen, karena semua informasi sales dan juga pengumuman segala macam itu ada di sana. Jadi silakan kalian follow, nanti linknya ada semua ada di bawah. Oke, jadi keyboard ini bahannya full aluminium di bagian case-nya, dan dia itu nggak wireless karena memang keyboard custom itu jarang ada yang wireless, apalagi yang mahal-mahal. Dan memang keyboard wireless itu kebanyakan cuman adanya di keyboard-keyboard murah doang. Dan mungkin nanti topik soal ini, kenapa keyboard mahal jarang ada yang wireless, adanya di keyboard murah doang, nanti kapan-kapan mungkin akan gue bahas di video yang terpisah. Lalu untuk pilihan warna sendiri, sampai detik video ini naik itu ada sekitar 16 pilihan warna yang bisa kalian pilih. Dan kebetulan sampel yang gue terima ini adalah yang warna black chroma gitu. Jadi belakangnya itu kayak warna pelangi gitu, kalau orang-orang bilang tuh kayak warna knalpot racing gitu. Dan untuk case sendiri dia ada terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian paling atas adalah top case, lalu bottom case, dan juga paling bawahnya atau bagian sisi luarnya itu adalah weight atau beban. Ini mana weightnya ini bahannya dari SS gitu ya. Dan untuk fungsinya buat apa? Tentunya untuk build quality-nya biar lebih oke, biar lebih berat juga, dan mempengaruhi juga dari sisi suara yang nanti akan gue kasih lihat kalian nanti. Dan untuk desainnya sendiri, jujur ini mengingatkan gue dengan desain case dari Mod 65 dari Mod Design, yang dimana desain ini bisa dibilang cukup slick, terutama di bagian side profile-nya itu gue suka banget, dan di bagian belakangnya dia kayak ada cekungannya gitu yang nunjukin isi weightnya, dan gue pribadi sih suka. Dan overall gue nggak ada komplain soal desainnya karena kelihatan minimalis banget. Terus untuk pilihan plate itu ada 4, ada aluminium, ada FR4, ada POM, dan juga polikarbonat, dan bisa kalian pilih aja sesuai dengan tapping feel apa yang pengen kalian achieve. Terus selain itu untuk PCB-nya dia ada 2 versi, ada hot swap dan juga solder version. Dan untuk layoutnya seperti biasa dia 65%, ada navigation cluster dan tidak ada F-row gitu. Dan untuk pilihan layoutnya sendiri, untuk yang hot swap seperti biasa pilihannya cukup terbatas, itu cuma bisa pilih antara layout ANSI atau ISO. Lalu selain itu untuk solder PCB-nya seperti biasa cukup banyak gitu ya. Ada, kalian bisa pakai split backspace, bisa pakai spacebar 7U atau 625U, terus habis itu bisa split shift juga di bagian kirinya itu, karena memang untuk hot swap PCB itu ada limitasi gitu, karena hot swap socket itu dia cukup makan tempat gitu, jadi tidak bisa layoutnya sebanyak seperti PCB yang solder. Terus PCB dari si QK65 ini dia ada yang namanya semacam acoustic cut atau flex cut gitu, yang dimana bakal mempengaruhi ke tapping feel, mungkin jadi lebih fleksibel dan bakal mempengaruhi suara juga gitu. Dan tentunya di bagian plate-nya juga ada flex cut, terutama di PCB yang keras kayak aluminium sama si FR4. Cuman untuk bagian polikarbonat sama POM itu dia nggak ada flex cut atau acoustic cut sama sekali. Dan jujur gue nggak tahu alasan pastinya kenapa, mungkin entah karena limitasi dari bahannya yang lembek, atau memang sengaja dibikin nggak ada flex cut atau acoustic cut karena memang bahannya sudah lembek, jadi ya udah harusnya jadi nggak ada masalah. Oh ya, untuk kelengkapannya sendiri selain barebone kitnya kayak PCB, plate, case, terus foam, stabilizer, screw, screwdriver, dan segala macam,
itu ada juga kita dapat hard case dan juga coil cable yang bisa kalian pakai. Terus untuk mountingnya dia pakai mounting gasket mount yang dimana bahan ini dia dari bahan gasket silikon. Yang gasket silikon ini ada dua jenis yang bisa kita pakai. Yang pertama ada gasket jaket, jadi mana dia itu gasket jaketnya itu menutupi bagian list spring atau bagian plate-nya gitu, untuk kasih tapping feel yang lebih soft. Dan kalau kalian pengen yang lebih soft lagi tapping feel-nya, kalian bisa coba pakai si gasket shock-nya gitu, yang dimana bentuknya itu lebih kecil-kecil dan bisa kalian pakai aja sesuai dengan preferensi. Dan memang metode gasket mount-nya ini cukup berbeda dibandingkan dengan Keychron Q1 atau JMMK Pro, terutama di bagian plate-nya, karena di si QK65 ini dia menggunakan kayak metode semacam leaf spring gitu di bagian plate-nya. Jadi pergerakan dari si plate-nya ini tidak bergantung pada si gasket poronnya yang biasa dipakai di Keychron Q1 atau JMMK Pro, melainkan kalau di sini dia itu mengandalkan plate-nya juga supaya dia bisa bergerak dan berasa lebih fleksibel atau lebih soft lagi tapping feel-nya. Dan berhubung si QK65 ini katanya masih membawa formula yang sama kayak keyboard OLED yang sebelumnya, jadi otomatis aspek utama selain mountingnya sendiri itu adalah foam atau dampener yang dipakai di keyboard ini. Jadi kita ada dapat total 3 jenis foam yang bisa kita pakai. Yang pertama ada PE foam, itu di bagian switch antara switch dan juga PCB yang bikin suaranya jadi lebih talky atau lebih poppy gitu. Nah selain itu di bagian antara plate dan juga PCB itu juga ada foam lagi yang bahannya dari poron biar suaranya lebih mute. Lalu selain itu di bagian antara PCB dan juga case itu ada foam lagi, mungkin suaranya biar jadi nggak hollow dan dia bahannya dari poron. Dan sebenarnya di bagian bawahnya lagi atau di bagian bottom case-nya itu dia ada silikon foam yang dimana fungsinya mungkin biar suaranya jadi makin muted lagi itu. Dan semua foamnya ini dia udah desain sendiri atau sudah di mold sendiri sama mereka, jadi udah ada, tinggal kita pakai doang, nggak usah dipotong-potong dan segala macam. Nah untuk build di QK65 ini gue cuma perlu siapin switch, keycap dan juga loop untuk loop stabilizer. Dan untuk switchnya di sini gue pakai JWEC Black 63,5 yang masih stok atau pre-loop bawaan dari si pabriknya. Lalu selain itu untuk keycapnya di sini gue pakai CRP Greek Tulip. Dan untuk stabilizernya gue masih pakai stabilizer bawaannya OLED gitu ya, karena kebetulan si PCB-nya ini dia ketebalannya di 1,2 mili kalau nggak salah. Jadi untuk stabilizernya itu sangat disarankan pakai stabilizer screw in, dan harus pakai foam di bagian bawahnya biar dia nggak goyang-goyang gitu ya. Dan untuk totalnya berapa, kalau misalkan ditotalin komponen yang tadi 3 tadi mungkin harga sekitar 3 jutaan lebih mungkin, gua nggak tahu. Dan untuk kalau ditotalin sama boardnya mungkin totalnya jadi sekitar 5-6 jutaan lah kalau misalnya ditotalin. Dan ini mungkin bisa berbeda tergantung dengan kombinasi switch dan keycaps apa yang kalian pakai untuk build-nya nanti. Dan untuk assembly proses atau proses perakitannya menurut gue cukup gampang. Yang penting kalian ikutin step-step yang udah dikasih sama QWERTY kayak gimana gitu. Dan untuk step-stepnya sendiri yang di provide sama QWERTY itu bisa dibilang cukup mudah untuk dimengerti, dan gue ikutin yang ada di sana. Dan so far rakit yang gue lakuin ini tidak bermasalah sama sekali gitu, jadi cukup mudah, gue nggak ada komplain. Paling yang perlu kalian perhatiin itu cuman waktu pas kalian masang switch ke plate dan juga PCB-nya, kalian harus pastiin bahwa si pin dari switch-nya itu udah lurus-lurus semua gitu, karena kita harus ngebolongin bagian PE foam-nya, karena yang bolong itu cuman bagian tengah, kanan, sama kiri doang gitu kalau nggak salah gitu. Jadi kalian harus pastiin itu udah lurus pinnya biar masangnya juga gampang, nggak bengkok-bengkok. Dan kalau bisa kalian juga pegangin si hotshot socketnya bagian bawah biar nggak jebol lah gitu. Dan kurang lebih hasil akhir setelah gue build kurang lebih seperti ini. Silahkan kasih tau gimana pendapat kalian di bawah gitu. Dan untuk tapping feel-nya seperti apa, ternyata memang gasket jaket dan gasket shocknya ini memberikan softness yang berbeda waktu kita lagi ngetik. Dan kalau gue pribadi sih gue lebih suka yang gasket shocknya karena dia lebih soft lagi dibandingkan gasket jaketnya. Dan untuk gasket jaketnya sebenarnya dia bukan yang keras, tapi dia itu udah soft, cuman lebih soft lagi sih gasket shocknya. Cuma baik lagi nih preferensi, silakan kalian cobain aja kalau udah datang barangnya gitu ya. Dan paling selain itu karena keterbatasan waktu di sini sayangnya gue nggak bisa nyobain semua plate-nya. Jadi yang gue cobain ini cuman di pom plate-nya doang gitu, karena ekspektasi gue pom plate itu harusnya lebih cocok sama suaranya si JWEC Black. Kalau kita lihat secara kasat mata bukan secara tapping feel, memang kalau kita lihat pas kita pencet si keyboardnya, memang si Keychron Q1 itu kelihatannya lebih membal dibandingkan si QK65. Tapi karena si QK65 ini plate-nya
pakai metode leaf spring, jadi otomatis si fleksibilitasnya juga di-assist sama si plate doang, nggak cuman bahan dari si gasket yang dipakai. Jadi sebenarnya masih memberikan tapping feel yang fleksibel dan juga soft gitu, meskipun secara kasat mata nggak kelihatan membal gitu, karena sebenarnya nggak penting juga kita mencet-mencet itu keyboard sampai ke bawah gitu kan. Yang penting kan tapping feel-nya lebih oke. Dan gue jujur lebih suka softness tapping feel yang ada di QCase65 ini. Dan memang yang paling menjual dari keyboard ini menurut gue adalah dari soundnya gitu ya. Dan sebenarnya ekspektasi gue ketika gue memilih JWEG Black dan POM Plate itu adalah nanti akan menghasilkan suara yang clack banget gitu. Cuman ternyata setelah gue build dengan konfigurasi foamnya semuanya gue pakai, ternyata suaranya malah jadi deep clack dan suaranya jadi poppy banget. Dan memang suaranya itu sangat khas banget dan gue pribadi sih suka gitu karena dia unik banget suaranya gitu, dan agak melenceng sebenarnya dari ekspektasi gue, cuman ya ternyata foamnya ini sangat memberikan efek yang cukup banyak pada suaranya, terutama mungkin dari sisi PE foam yang dipakai dan juga ketebalan dari si PCB-nya. Dan setelah gue lihat-lihat kembali, ternyata poron foam yang ada di plate dan juga PCB itu desainnya tuh kurang pas, terutama di bagian pinggir-pinggirnya. Jadi di bagian pinggirnya itu dia nabrak ke bagian case-nya gitu, dan kalau misalnya ditutup dia bakal ngasih pressure balik ke plate ataupun PCB-nya. Dan begitu juga di bagian bawah poron foamnya PCB dan juga case itu dia ketebalan ternyata juga cukup tebal. Jadi kalau misalnya ditutup dia bakal ngasih pressure balik ke PCB-nya dan itu bisa mempengaruhi tapping feel juga. Jadi di sini gue memutuskan untuk mencabut poron foam yang ada di antara plate PCB dan juga antara PCB dan juga case, itu semuanya gue cabut dan menyisakan si PE foam dan juga silikon foam yang ada di bagian bottom case-nya. Dan setelah gue cabut kedua foamnya gitu, ternyata gue lebih suka lagi sama tapping feel-nya karena kerasa lebih fleksibel dan lebih soft lagi, dan kerasa nggak ada tekanan lagi kayak sebelumnya gitu. Dan cuman ini mempengaruhi sisi akustiknya juga, yang dari deep clack, poppy, dan sekarang suaranya jadi lebih high pitch aja gitu. Dan ini balik lagi ke preferensi dan apa yang pengen kalian achieve. Kalian pengen achieve tapping feel atau pengen achieve soundnya. Dan karena foamnya juga bisa dicabut pasang, jadi kalian bisa coba-coba aja kira-kira konfigurasi mana yang tepat buat kalian. Dan untuk suara dan konfigurasi gua kayak gimana, silahkan kalian dengerin sendiri. Oke, yang terakhir untuk kesimpulannya, jujur gue pas pertama kali denger nama QCase65 gue nggak menaruh ekspektasi apa-apa, meskipun mereka adalah sister company-nya OLED dan gue juga belum pernah nyobain keyboardnya OLED. Tapi setelah gue coba langsung keyboardnya dari sisi tapping feel, sound, dan juga build-nya, gue ternyata gampang untuk merekomendasiin keyboard ini ke kalian. Implementasi gasket mount-nya juga cukup unik dan bisa ngasih tapping feel yang cukup berbeda gitu ya. Dan paling yang menurut gue paling menjual dari keyboard ini itu adalah dari sisi akustiknya, karena apalagi kalau kalian adalah orang yang baru nyoba-nyoba custom keyboard dan baru beralih dari pre-build ke custom, gue rasa kalian bakalan gampang banget untuk ngiler sama suaranya gitu, karena suaranya cukup unik gitu. Dan paling advice terakhir dari gue adalah yang penting kalian sabar aja nungguin keyboard ini datang ke kalian kalau kalian tertarik, karena metodenya group buy, jadi kalian harus sabar nungguin dia produksi, shipping ke sini, dan ya kurang lebih seperti itu. Dan ya gua rasa itu aja. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Join komunitas kami di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krank TKD, sampai jumpa di video berikutnya.